Kompleks makam ini, pada tahun 1900-an, adalah sebuah dataran tinggi yang masuk ke dalam wilayah Kampung Joglo. Areanya berupa hutan kecil dengan tanah berpasir dan dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai pemakaman umum, namun jumlah makamnya belum banyak. Sultan Hidayatullah dan keluarga besar Banjar bermukim di Kampung Banjar. Berada sisi barat Kampung Joglo, kurang lebih berjarak 1 km. Aktivitas kehidupan Hidayatullah dan keluarga selalu mendapat pengawasan dan perhatian Belanda, tidak terkecuali pada urusan penanganan kematian dan penentuan lokasinya. Keluarga Banjar yang wafat dimakamkan di pemakaman umum Pasarean, berbaur dengan makam warga Cianjur dan makam para bupati Cianjur. Tercatat yang mendahului Hidayatullah dan dimakamkan di Pasarean adalah Ibunda Ratu Siti dan adik Hidayatullah yaitu Pangeran Wirakusuma, serta beberapa keluarga lainnya. Pada tanggal 24 November 1904, Sultan Hidayatullah wafat pada usia 82 tahun. Pemerintah Priangan Belanda kemudian menunjuk dan menetapkan dataran tinggi Joglo atau Bukit Joglo sebagai lokasi peristirahatan terakhir Sang Sultan dan dikhususkan sampai pada anak cucu keturunannya. Pasca pemakamannya ini kemudian, makam keluarga Banjar yang berada di Pasarean dipindahkan ke makam Bukit Joglo. Makam Hidayatullah dan keluarga Banjar ini awalnya dipelihara dan dijaga oleh putra Hidayatullah yaitu Pangeran Amarullah dan Pangeran Alibasah sampai dengan keduanya wafat. Kemudian pengurusannya ditangani oleh para putra Pangeran Alibasah. Pada era tahun 70-an, Pangeran Sadibasah menunjuk Pangeran Isa yang merupakan zuriat Pangeran Wirakusuma sebagai pemelihara makam. Pada tahun 1984, komplek makam dipugar oleh Ratu Yusrostiana, salah satu putri dari Pangeran Sadibasah. Ratu Yus juga sebagai pendiri Yayasan Pangeran Hidayatullah yang mengurusi berbagai hal terkait amanah kezuriatan Hidayatullah, baik di Cianjur maupun di Banjar. Salah satunya juga adalah mendirikan panti jompo yang lokasinya berada di sebelah komplek makam. Pemugaran makam ini meliputi pembangunan pendopo makam, tembok pembatas, kontur landscape, dan kantor administrasi. Pembangunannya selesai pada tahun 1985 dan diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Insinyur Haji Muhammad Said. Pada tahun 2007 dan 2008, komplek makam ini kembali mendapat bantuan pemugaran dan diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Rudi Arifin. Para penjaga makam atau disebut dengan juru pelihara makam, ada yang ditunjuk dari pihak keluarga besar silih berganti, yaitu Pangeran Isa, lalu digantikan oleh istrinya Nini Enjum, lalu putrinya Wak Cicah, dan terakhir oleh Abu Bakar atau Wak Babai, hingga wafat pada Juni 2025. Sedangkan dari pihak Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk Bonang Rangga sejak tahun 2005 hingga wafatnya pada Juli 2025. Pada tahun 2010, komplek makam ditetapkan sebagai situs cagar budaya Provinsi Jawa Barat dan menempatkan Nur Hayati, istri Wak Babai, sebagai pengawas situs. Pada tahun 2022, Paguyuban Sultan Hidayatullah berdiri dan menjadi wadah tunggal semua turunan Hidayatullah, baik yang ada di Cianjur hingga di Banjar. Paguyuban kemudian menunjuk Aris Hadian dan Jujun Juhana yang merupakan zuriat dari Ratu Jenab binti Pangeran Alibasah sebagai juru pelihara dan penanggung jawab seluruh area situs makam ini. Tugas paguyuban salah satunya adalah menjaga, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan situs makam Sultan Hidayatullah sebagai warisan sejarah keluarga dan masyarakat, serta bukti keberadaan pusara dari Sultan Banjar terakhir, salah satu putra terbaik Kalimantan Selatan yang ada di Cianjur.